Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Salam mesra buat teman-teman dan bapak-bapak sekalian, para pecinta Oryza sativa atau tanaman padi. Kembali seperti biasa para sahabat pecinta pertanian tanaman pangan khususnya padi. Di video kali ini, kembali kreator akan membagikan lagi informasi seputar varietas yang menjadi salah satu hasil penelitian dari Mardi. Bagi Mardi, setiap varietas yang dihasilkan memang selalu memiliki ciri khas tersendiri demi untuk bisa menjadi sebuah bahan perbedaan antara varietas yang satu dengan varietas lainnya. Dengan tujuan agar para petani bisa dengan mudah membedakannya. Beliau di sana berusaha mengembangkan varietas-varietas yang peruntukannya untuk para pemburu dolar di sawah. Terobosan-terobosan dalam bidang pertanian tanaman pangan khususnya padi sudah menjadi salah satu prioritas utamanya. Kreator sengaja membagikan informasi hasil-hasil dari Mardi karena memang sangat berguna terutama bagi pesawah-pesawah di negeri Malaysia. Apalagi kita yang berada di negeri Indonesia yang dari tahun ke tahun juga menjadi bagian penikmat padi hasil Mardi. Tapi kita selaku warga negara Indonesia jangan lupa juga akan Balai Penelitian Padi, yang berada di Sukamandi akan hasil para pemulianya. Adalah padi MR219 yang merupakan racikan khusus dari Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia atau Malaysian Agriculture Research and Development Institute disingkat Mardi. Varietas padi MR219 adalah sejenis padi yang pertama kali dilepas oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 2001 yang merupakan hasil persilangan antara padi MR137 dan padi MR151 dengan potensi bisa mencapai kurang lebih 10 ton dalam sehektar. Berdasarkan umur padi tanaman MR219 sekitar 105-113 hari setelah tanam. Rata-rata produktivitas 8,3 ton per hektar, dengan tinggi tanamannya yaitu antara 83-87 cm di atas permukaan tanah. Sedangkan panjang malainya yaitu 23 cm mirip panjang malainya dengan padi MR220. Tekstur nasinya tergolong lembut dan enak. Dilihat dari panjang bijinya MR219 itu hanya 11,16 mm dan lebar biji 2,28 mm. Sedangkan bobot dalam per 1000 bijinya hanya 27 gram. Kandungan amilosa MR219 rendah hanya sekitar 21,4%. Ini yang menyebabkan cita rasa nasinya lembut. Jadi padi MR219 ini teman-teman, selama 10 tahun lebih merupakan salah satu jenis padi yang sangat populer ditanam para petani Malaysia. Karena dulu memiliki keunggulan terhadap penyakit karah daun atau penyakit blast claw di Indonesia, tahan karah tangkai atau busuk leher serta tahan terhadap hawar daun bakteria, animhosnanblog.spot.com. Ini disebabkan karena MR219 didapati mewarisi sebagian besar ciri-ciri yang baik dari induk-induknya yaitu MR137 dan MR151. Selepas tahun 2011 di Malaysia padi MR219 mulai dihentikan penanamannya karena sudah menunjukkan kelemahan-kelemahannya terhadap penyakit karah daun dan karah tangkai serta mudah rebah. Karena minat petani sangat besar untuk menanamnya, tahun 2019 para petani-petani kembali berbondong-bondong menanamnya, sehingga tak bisa dihindari lagi penularan penyakit karah daun dan karang tangkai semakin menjadi-jadi. Akhirnya pada tanggal 1 November 2021 dengan berat hati Mardi mengumumkan berakhirnya penjualan benih varietas MR219. Sumber informasi dari babab.net. Jika kita menyimak informasi di atas terutama dari informasi sumber benih MR219 yaitu Mardi. Memang harus penuh kehati-hatian untuk ditanam di lahan sawah kita masing-masing. Karena dua sumber penyakit itu yaitu blast dan hawar daun bakteria yang penyebabnya dari jamur Piricularia gracea dan bakteri Xanthomonas campestris. Jika keduanya sudah bercokol dengan tingkat serangan yang lumayan tinggi akan dapat menurunkan hasil panen sampai 30%, litbangpertanian.co.id. Tapi saran kreator untuk mengantisipasi kedua penyakit dengan sumber penyebabnya yang berbeda. 1. Kurangi menggunakan bahan nitrogen terlalu berlebihan. 2. Lakukan pengamatan tentang tanda-tanda atau gejala-gejala kedua penyakit itu jika teman-teman selalu berada di lokasinya. 3. Hindari penggenangan yang terus-menerus.
Demikian informasi singkat teman-teman, tentang asal mula MR219 dan penyebab sumber penyakitnya. Semoga ini ada manfaatnya untuk kita semua dan terutama bagi kreator sendiri. Akhir kata dari kreator, untuk penyebab jamur dari blas daun dan busuk leher carilah fungisida khusus untuk penyakit blas yang bahan aktifnya seperti isoprotiolan, trisiklazol, kasugamicin, serta tiovanet metil. Dan untuk penyebab bakteri dari penyakit hawar daun bakteri carilah bahan aktifnya tembaga dan bahan aktif antibiotik. Terima kasih. Wassalam.